Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 2. Perbedaan dalam pemahaman ajaran Islam di kalangan umat muslim seperti moderat, puritan, dan liberal muncul karena perbedaan dalam metode interpretasi atau tafsir, konteks historis, pengaruh budaya, dan respon terhadap tantangan modernitas. Meskipun sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan juga hadis, perbedaan ini terjadi karena yang pertama, metode penafsiran atau tafsir literal dengan kontekstual. Pihak Puritan membaca teks secara harfiah, sedangkan pihak liberal menekankan secara historis dan sosial turunnya ayat. Ada ijtihad dengan taklid. Pihak moderat atau liberal membuka ruang untuk ijtihad, sedangkan pihak Puritan lebih mengutamakan taklid atau mengikuti mazhab lama. Yang kedua, ada pengaruh sejarah dan politik. Yang pertama, kolonialisme memicu reaksi fundamentalis, misalnya Wahabisme di Arab Saudi sebagai respon terhadap imperialisme. Ada modernisasi mendorong munculnya Islam liberal yang ingin menyelaraskan ajaran agama dengan nilai-nilai modern. Yang ketiga, penggunaan akal atau rasio. Pihak liberal lebih menempatkan akal sebagai alat untuk memahami wahyu, sedangkan pihak Puritan lebih memprioritaskan teks wahyu daripada rasionalitas. Yang keempat, ada prioritas nilai. Kaum moderat menjaga keseimbangan antara tradisi dan juga perubahan, sedangkan Puritan menjaga kemurnian ajaran dari pengaruh luar, dan pihak liberal menyesuaikan ajaran dengan prinsip HAM dan juga keadilan sosial. Yang kelima, dinamika global. Ada globalisasi yang memicu dialog antara Islam dan budaya dunia modern. Juga teknologi dan media yang mempercepat penyebaran ide-ide reformis dan radikal. Saya akan menjelaskan masing-masing kelompok, turunannya, dan penyebab perbedaan tersebut. Yang pertama, kelompok moderat. Ciri utamanya adalah mengakui keragaman pendapat dalam Islam, menekankan keseimbangan antara teks wahyu dan konteks sosial, menerima ijtihad sebagai alat untuk memperbarui hukum Islam, tidak ekstrim dalam memahami teks agama, tetapi tetap menghormati tradisi. Turunan kelompok tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, kelompok mayoritas Sunni yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Terus ada Sufisme yang fokus pada spiritualitas dan transformasi diri melalui pendekatan mistik. Ada juga tradisionalisme yang mempertahankan ajaran ulama terdahulu atau salaf dengan fleksibilitas tertentu. Yang terakhir ada Nahdlatul Ulama, gerakan Islam moderat di Indonesia yang menekankan toleransi dan kebinekaan. Selanjutnya ada kelompok Puritan atau fundamentalis. Ciri-cirinya adalah menolak penyesuaian dengan konteks modern yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Menekankan pemahaman literal secara harfiah terhadap Al-Quran dan juga hadis, ingin kembali ke ajaran murni zaman Nabi dan sahabat atau salafus sholih. Menolak bid'ah atau inovasi dalam agama. Turunannya adalah Salafisme atau Wahabisme, yaitu gerakan di Arab Saudi yang menekankan purifikasi agama dari praktik bid'ah. Ada juga Deobandis, kelompok di India, Pakistan yang menekankan kembali pada kitab kuning dan mazhab Hanafi. Ada Takrifi atau jihadis, kelompok radikal yang mengklaim kelompok lain sebagai kafir dan membenarkan kekerasan, misalnya ISIS dan juga Al-Qaeda. Ada juga Hizbut Tahrir, sebuah organisasi transnasional yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Yang ketiga ada kelompok liberal. Ciri-cirinya adalah menekankan rasionalitas, hak asasi manusia, dan juga kesetaraan gender, menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, menerima modernisasi dan globalisasi sebagai bagian dari dinamika Islam,
kritis terhadap teks-teks yang dianggap diskriminatif atau tidak relevan dengan era kontemporer. Turunan-turunannya adalah Islam progresif, yaitu mendorong interpretasi ajaran Islam untuk mendukung demokrasi dan pluralisme. Ada juga reformis Islam, tokoh seperti Nurcholish Madjid, Cak Nur, dan Ulil Absor Abdallah di Indonesia. Ada juga Muslim sekuler yang menganggap agama sebagai urusan pribadi bukan dasar negara. Ada juga Muslim feminis yang mempersoalkan interpretasi patriarki dalam hukum Islam. Perbedaan-perbedaan antara kelompok moderat, puritan, dan liberal dalam memahami Islam bukanlah hasil dari sumber ajaran yang berbeda, tetapi karena perbedaan cara membaca dan mengaplikasikan sumber tersebut. Faktor-faktor seperti sejarah, politik, budaya, dan respon terhadap modernitas membentuk keragaman ini. Sebagai agama yang universal dan dinamis, Islam memiliki ruang interpretasi yang luas sehingga umatnya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan esensi ajarannya. Perbedaan ini justru menjadi bagian dari kekuatan Islam sebagai agama yang hidup dalam masyarakat yang beragam.